Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Perkenalkan, saya Ustazah Aziza yang akan mengajar matematika di kelas 4. Di video kali ini, Ustazah akan menjelaskan tentang apa itu pecahan, pecahan senilai, dan pecahan campuran. Apa sih pecahan itu? Mungkin kalian pernah dengar kata pecah. Pernah dengar kan dari sehari-hari? Mungkin dari piring pecah, gelas pecah, bahkan genteng yang pecah. Nah, piring yang pecah ketika jatuh pasti akan menjadi bagian-bagian yang kecil. Bagian yang kecil itulah yang disebut dengan pecahan. Contoh lebih mudahnya adalah pizza. Kalian mungkin pernah makan pizza atau paling enggak pernah lihat iklan pizza di TV. Nah, pizza itu kan dari satu lingkaran besar. Kemudian ada yang dipotong menjadi 4 bagian kalau yang small. Atau yang large bisa dipotong jadi 8 sampai 16 bagian. Nah, contohnya seperti apabila pizza itu yang small itu kan dipotong menjadi ukuran 4 bagian kecil. Nah, satu bagian yang terpotong itu tadi itu dinamakan pecahan 1/4. Nah, apabila dipotong menjadi 8 bagian, setiap bagiannya bernilai 1/8. Nah, kalau kalian makan nih 2 potong pizza, artinya itu kalian makan 2/8 bagian. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang pecahan senilai. Kita lanjut di PowerPoint. Pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki pembilang dan penyebut berbeda, namun memiliki nilai yang sama. Contoh, satu kotak ini bernilai 1. Kemudian kita bagi kotak ini menjadi 2 bagian sama besar. Maka setiap kotaknya bernilai 1/2. Kemudian dari kotak awal kita bagi menjadi 3. Sehingga setiap kotaknya bernilai 1/3. Dari kotak awal kita bagi menjadi 6 bagian sama besar, sehingga setiap kotaknya bernilai 1/6. Perhatikan bagian yang diberi kotak berwarna merah. Satu kotak 1/3 berukuran sama dengan 2 kotak 1/6. Artinya, 1 kotak 1/3 bernilai sama dengan 2/6. Kemudian, perhatikan bagian kotak berwarna merah di sebelah kanan. 1 kotak 1/2 berukuran sama dengan 3 kotak 1/6. Artinya 1/2 bernilai sama dengan 3/6. Pecahan senilai didapatkan dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contoh, 1/3. Di sini Ustazah mengalihkan 1/3 dengan 2. Ingat ya, pembilang dan penyebut harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Apabila pembilang dikalikan 2, maka penyebut juga harus dikalikan dengan 2, sehingga hasilnya menjadi 2/6. Artinya 1/3 senilai dengan 2/6. Contoh yang lain, 2/5. Di sini Ustazah mengalihkan 2/5 dengan bilangan 3. Ingat, pembilang dan penyebut harus dikalikan dengan bilangan yang sama, sehingga hasilnya menjadi 6/15. Artinya 2/5
senilai dengan 6/15. Di sini, bilangan 2 dan 3 bisa kalian ganti dengan bilangan lain. Namun, agar tidak terlalu sulit, gunakan bilangan yang kecil saja. Contoh lain, sebutkan 2 pecahan senilai dari 2/7. Untuk pecahan senilai yang pertama, Ustazah kalikan 2/7 dengan bilangan 2, sehingga hasilnya menjadi 4/14. Untuk pecahan senilai yang kedua, Ustazah kalikan dengan bilangan 3. Ustazah ingatkan lagi untuk mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, sehingga hasilnya menjadi 6/21. Jadi 2/7 senilai dengan 4/14 dan 6/21. Cek pecahan senilai. Kita dapat mengecek 2 pecahan adalah pecahan senilai dengan membuat kupu-kupu, lalu mengalihkan silang antara penyebut dan pembilang. Jika hasilnya sama, maka kedua pecahan tersebut merupakan pecahan senilai. Contoh, mari kita cek apakah pecahan 4/6 senilai dengan 2/3. Kita kalikan 4 dengan 3. Hasilnya 12. Kemudian lingkari 6 dan 2. Kita kalikan, hasilnya 12. Karena hasilnya sama, 12, maka pecahan 4/6 senilai dengan 2/3. Mari kita cek apakah pecahan 1/4 senilai dengan 2/3. Lingkari 1 dan 3, kemudian kalikan. Hasilnya 1 kali 3 adalah 3. Lingkari 2 dan 4, kemudian kalikan. 2 kali 4 hasilnya adalah 8. 3 dan 8 merupakan bilangan yang berbeda. Karena hasilnya berbeda, maka pecahan 1/4 tidak senilai dengan 2/3. Materi selanjutnya yakni pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan murni. Contoh pecahan campuran 2, 3/4. 2 merupakan bilangan bulat, 3/4 merupakan pecahan murni. Contoh lain adalah 4, 2/5. Bisakah kalian menebak mana yang merupakan bilangan bulat dan pecahan murni? Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Pecahan yang bisa dirubah menjadi pecahan campuran adalah pecahan yang memiliki pembilang lebih besar daripada penyebut. Contoh, 13/4, 18/5, 17/3, dan seterusnya. Perhatikan, 13, 18, dan 17 adalah pembilang. 4, 5, dan 3 adalah penyebut. Pecahan-pecahan tersebut memiliki pembilang lebih besar dibandingkan penyebut, maka dapat dirubah menjadi pecahan campuran.
Contoh, merubah pecahan 13/4 menjadi pecahan campuran adalah dengan membagi 13 dengan 4. Perhatikan porogapit yang ada di kotak berwarna putih. Kita akan membagi 13 dengan 4. Perkalian 4 mendekati 13 adalah 4 kali 3, hasilnya 12. Kemudian sisanya adalah 1. Tiga belas dibagi 4 sama dengan 3, bersisa 1. Hasil dari pembagian yakni 3 sebagai bilangan bulat dan sisa sebagai pembilang. Untuk penyebut yakni 4 tetap. Sehingga pecahan campuran dari 13/4 adalah 3 1/4. Mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Contoh, merubah pecahan 2 3/4 menjadi pecahan biasa dengan cara sebagai berikut. Mengalihkan bilangan bulat dengan penyebut, lalu menjumlahkan dengan pembilang. Penyebut tetap. Di sini 2 sebagai bilangan bulat, 3 sebagai pembilang, 4 sebagai penyebut. Perhatikan, pertama adalah mengalihkan bilangan bulat dengan penyebut, maka 2 dikali 4. Lalu menjumlahkan dengan pembilang, yakni 3. 2 dikali 4 ditambah 3. Penyebutnya tetap, yakni 4, sehingga hasilnya menjadi 11/4. Contoh selanjutnya adalah merubah pecahan 1 3/7 menjadi pecahan biasa. 1 sebagai bilangan bulat, 3 sebagai pembilang, dan 7 sebagai penyebut. Mengalihkan bilangan bulat dengan penyebut, artinya 1 dikali 7. Lalu menjumlahkan dengan pembilang, yakni 3. 1 kali 7 ditambah 3. Penyebutnya tetap, yakni 7, sehingga menjadi 10/7. Terima kasih ya anak-anak, sampai ketemu di video selanjutnya.